Record dulu ya. Oke, ini kemarin itu hari Kamis kita kan bahas tentang bab 1. Nah, karena kemarin juga udah sampai sini, jadi sebagai pengingat aja untuk nge-review ulang lagi tentang bab 1 ini, apa aja sih yang dibahas. Jadi bab 1 ini mempelajari berbagai macam partikel dalam bahasa Jepang, terus bagaimana caranya membuat kalimat secara sederhana dalam bahasa Jepang juga. Oke, ini di contoh nomor 1 aja ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah tuh ada berapa banyak ini? Bentar, ada lumayan banyak sepertinya ya. Ada 6. Nah, ini kita ke yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ini ada watashi wa maiku mira desu. Nah, di sini kan ada partikel wa ya. Nah, partikel wa di sini adalah menandakan subjek atau topik. Nah, yang subjeknya itu apa? Subjeknya adalah si watashinya ini. Ini adalah subjeknya. Pokoknya yang di depannya wa itu adalah subjek gitu. Lalu berikutnya ada watashi wa kaishain desu. Nah, yang di kalimat berikutnya ini adalah topik yang dibahas gitu loh. Kalau di sini yang pertama udah jelas ini nama gitu ya. Nah, lalu di sini ada kaishain. Kaishain itu pekerjaan gitu ya. Lalu berikutnya partikel wa ini nggak cuman untuk watashi aja. Untuk orang lain itu juga bisa. Biasanya umumnya menggunakan nama orang. Yaitu ya Wansang, ada di bawahnya nih ada yang di contoh nomor 2 ada Isang gitu. Terus di nomor 4 ada Karina-sang, ada Wato-sang. Jadi nggak terbatas hanya untuk watashi atau si karakter saya aja gitu. Jadi di sini bisa juga untuk orang lain gitu. Kalau kebetulan watashi ini berarti watashi kan artinya saya ya. Berarti sebagai orang pertama gitu loh. Orang pertama, sudut pandang pertama lah dia gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan nama orang seperti si Wansang ini gitu. Wansang wa Chugokujin desu. Berarti kita lagi ngomongin si Wan-nya gitu. Si Wansangnya ini yang lagi kita ngomongin gitu. Wansang wa Chugokujin desu. Terus di bawahnya ada Wansang wa Isha desu. Masih sama juga. Kalau namanya sudah ada di depan, berarti ini bisa untuk di sininya maksudnya ya, di bagian ininya, kotaknya ini, kalau misalkan namanya sudah dipakai di depan, kalau tadi kan Maiku Mira gitu kan, di sini. Nah, kalau sekarang di sininya udah ada namanya gitu, udah nggak watashi lagi atau gimana, jadi bisa langsung ininya tuh bisa menggunakan pekerjaan Isha itu salah satu pekerjaan juga ya, yang artinya dokter. Nah, terus di sini Chugokujin desu, orang Cina gitu. Jadi bisa menyebutkan apa sih kewarganegaraan si orang yang lagi diomongin itu gitu loh. Ini di contoh yang nomor 1. Jadi bisa nama, pekerjaan, gitu. Atau kewarganegaraan ya, KWN gitu.
Oke, ini di nomor 1. Ini masih basicnya cara membuat kalimat dalam bahasa Jepang seperti ini. Untuk watashi, untuk watashi ini sama wansang gitu. Ini adalah kata benda. Lalu di kotak sebelahnya ini yang warna biru, ini juga kata benda juga. Jadi untuk dasarnya banget adalah kayak rumusannya gitu di bahasa Jepang, kata benda pertama, partikel wa, kata benda kedua, terus des. Ini untuk basic atau dasar cara membuat kalimat dalam bahasa Jepang gitu. Seperti di contoh nomor 1. Ini kalimat normal gitu ya, bukan kalimat tanya, kalimat negatif gitu-gitu. Ini kalimat yang biasa aja pada umumnya. Oke, lalu kita ke nomor 2. Masih menggunakan konsep yang sama seperti si nomor 1. Cuman sekarang dia ini dikasih jaarimasen sama atau dewa arimasen. Ini dewa itu dikasih tanda kurung berarti bisa saling menggantikan gitu ya. Polanya tetap sama seperti nomor 1, hanya belakangnya yang berbeda. Ini yang bikin beda. Ini. Nah, ini menandakan negatif gitu. Yang artinya bukan. Seperti contohnya, watashi wa karu shumito ja arimasen. Atau dewa arimasen gitu ya. Mungkin kemarin ada yang ingat apa bedanya ja arimasen sama dewa arimasen? Ada yang masih ingat nggak? Hari Kamis minggu kemarin. Perbedaan antara ja arimasen sama dewa arimasen. Kalau yang Ja Arimasen itu biasanya lisan, kalau yang Dewa Arimasen itu biasanya tertulis. Iya, betul sekali. Jadi perbedaannya adalah ja arimasen itu secara lisan atau bahasa komunikasi sehari-hari gitu ya. Kalau untuk dewa arimasen itu secara tertulis seperti di surat, di naskah pidato, atau email yang bersifat resmi itu pakainya dewa arimasen. Betul sekali. Nah, di sini ja arimasen atau dewa arimasen memiliki arti negatif. Jadi kalau kalimatnya menggunakan akhiran ja arimasen atau dewa arimasen, jadi kalimatnya negatif. Bukan maksudnya bermakna konotasinya negatif, jelek atau gimana. Maksudnya apa yang dinyatakan dalam kalimat itu dengan kenyataannya adalah bukan. Gitu loh. Seperti di sini, watashi wa Carl Schmitt ja arimasen. Saya bukan Carl Schmitt. Ini salah satu karakter di buku Minano Nihongo ya, Carl Schmitt. Itu orang Jerman kalau tidak salah. Makanya namanya seperti itu. Terus berikutnya di bawahnya, watashi wa kyoshi ja arimasen. Watashi wa kyoshi ja arimasen. Saya bukan guru. Nah, bedanya kyoshi sama sensei mungkin ada yang belum tahu ya di sini ya. Jadi, kalau kyoshi di sini adalah sebagai pekerjaan gitu loh. Kalau sensei itu sebenarnya sebuah gelar. Jadi, seseorang yang punya kemampuan untuk mengajari seseorang yang lain gitu. Atau memang orang itu dianggap punya ilmu yang lebih mumpuni dibandingkan orang pada umumnya, itu berhak dipanggil sensei gitu. Jadi sensei itu sebenarnya luas gitu loh. Nggak cuman guru aja, dokter itu dipanggil sensei.
Terus penulis naskah novel, pengarang komik itu juga dipanggilnya sensei gitu. Contohnya mungkin kalau pengarang komik siapa ya gitu, kayak misalkan Haruna Sensei gitu ya, nama pengarang komik namanya Haruna gitu di covernya. Nah, kalau misalkan ada orang yang ketemu sama orang ini yang namanya Haruna ini, entah di luaran secara nggak sengaja atau gimana, harus memanggil sensei sebagai bentuk hormat karena apa ya, beliau ini dikenal sebagai seseorang bisa bilang kredibel ya gitu kan, pekerjaannya juga nggak main-main gitu loh, walaupun kesannya cuma bikin komik doang, cuma nulis novel doang gitu. Tapi orang Jepang tuh kayak serius banget kalau misalkan udah berhubungan sama apa ya namanya ya, orang lain yang punya kemampuan lebih gitu. Apalagi kalau orangnya itu bisa mengajarkan apa yang dia punya ke orang lain gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, guru itu dalam bahasa Jepang pasti dipanggil sensei. Tapi gelar sensei itu bukan cuman milik guru gitu loh. Bukan cuman guru aja yang dipanggil sensei gitu loh. Ada dokter juga dipanggil sensei, pengarang novel, terus pembuat komik gitu ya, komik artis gitu yang mangakanya gitu, itu juga dipanggil sensei. Terus mungkin kalau di perguruan ini bela diri gitu, itu juga dipanggil sensei, walaupun sebenarnya jatuhnya kayak ini ya, mengajarnya bukan di dalam ruangan kelas gitu loh, tapi memang mumpuni punya ilmu untuk ngajarin ilmu tersebut kepada orang lain, jadi orang itu layak dipanggil sensei juga. Nah, untuk Kyoshi ini sendiri artinya juga guru, tapi dalam artian guru sebagai pekerjaan gitu loh. Bukan bukan sensei gitu. Kyoshi udah pasti sensei pastilah. Dipanggil sama murid-muridnya pasti sensei gitu. Tapi Kyoshi ini adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya sebagai guru gitu. Guru yang mengajar di dalam ruangan kelas lebih tepatnya. Gitu. Oke, berikutnya di bawahnya ada Isang wa Amerikajin ja arimasen. Terus ada Isang wa gakusei ja arimasen. Isang ini kalau nggak salah nama salah satu karakter juga, namanya Lee, orang Korea gitu ya. Kayak Lee-nya itu kayak Lee Min Ho gitu. Jadi dia tulisannya Isang wa Amerikajin ja arimasen. Namanya Lee gitu kan. Lee bukan orang Amerika. Lalu di bawahnya Isang wa gakusei ja arimasen. Saya artinya Lee bukan seorang pelajar. Gitu. Oke. Lalu kita ke nomor 3. Kalau tadi ini kalimat biasa, nomor 2 itu ada kalimat negatif gitu. Nah, sekarang di kalimat nomor 3 ini kita menggunakan kalimat tanya jadinya. Jadi kalimat ini karena ada partikel K berubah menjadi kata tanya gitu. Sebenarnya ini kalau dijadiin kalimat biasa seperti nomor 1 bisa, hanya dihilangin K-nya aja. Gitu. Nomor 3, ano hito wa Kimura-san desu ka? Atau ano kata wa Kimura-san desu ka? Nah, ini ada yang membedakan di sini. Yang membedakan itu adalah ini sih. Kalau kata itu pasangannya menggunakan ini, donata. Kalau hito pakainya dare. Nih dikasih warna biru deh, maksudnya biar supaya agak kelihatan dan nggak
timpang tindih gitu. Jadi penggunaannya ini tidak bisa saling menggantikan gitu. Udah sepasang, jadi nggak boleh diotak-atik gitu. Kalau mau pakai anohito, kata tanyanya adalah dare. Kalau mau pakai anokata, kata tanyanya donata gitu. Dare atau donata ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya siapa. Nah, terus ini karena ada partikel K ini untuk kata tanya gitu. Membuat sebuah kalimat jadi kalimat tanya. Gitu. Anohito wa kimura-san desu ka? Anokata wa kimura-san desu ka? Anohito wa Maria-san desu ka? Anokata wa Maria-san desu ka? Nah, karena kata tanyanya kan dare atau donata yang menyatakan siapa gitu. Kita kan nggak tahu orangnya gitu. Kalau misalkan bertanya menggunakan kata tanya, kalau misalnya kita tidak tahu nih, orang itu benar-benar baru pertama kali kenal banget dan nggak tahu lah ini siapa sih gitu kan, kayak kok aneh banget atau gimana gitu. Nah, ini menggunakan dare atau donata sesuai dengan pasangannya ya ini, atau hito atau kata, sedare atau donata ini menggunakan pasangannya masing-masing ini, kalimat tanyanya. Kalau misalkan sudah tahu gitu, maksudnya sudah tahu orangnya siapa, tapi kita hanya pengen apa ya, lebih tepatnya ke arah konfirmasi gitu loh. Bener nggak sih yang kita lihat itu Kimura-sang? Bener nggak sih yang kita lihat itu Maria-sang? Nah, ini bisa menggunakan yang namanya. Yang kita lihat itu betul atau tidak. Makanya kita tanya gitu kan, langsung pakai namanya. Anohito wa Kimura-sang desu ka? Anohito wa Maria-sang desu ka? Nah, jadi itu lebih bertanya kepada lawan bicara untuk konfirmasi. Tapi kalau memang kita nggak tahu orang yang kita lihat itu benar-benar baru banget gitu loh, sama sekali nggak pernah lihat sebelumnya, atau ini baru bertemu untuk yang pertama kalinya gitu kan, di antara sekian banyak orang-orang yang kita kenal, ini orang baru banget nih gitu. Nah, baru pakai dare atau donata gitu. Tentu dengan pasangannya ya, hito, dare, kata, donata gitu. Nah, berikutnya di contoh nomor 4. Contoh nomor 4 ini, nah ini kita ketemu partikel no. Nah, partikel no ini apa ya namanya ya? Berfungsi menyatukan dua buah kata benda gitu. Jadi yang disatuin itu adalah ini. Gitu. Jadi ini tuh anggaplah ini sudah satu kesatuan gitu. Ini kata benda satu, yang ini kata benda dua. Nah, IMC no shine. Nah, kalau lihat di buku yang terjemahan, shine itu kan artinya karyawan ya, sama seperti Kai Shine, sama sih sebenarnya memang. IMC no shine berarti karyawan IMC gitu. Terus Fuji Daigaku no Gakusei. Ini Gakusei artinya kan murid, ya, siswa gitu. Secara umum mau dia SD, SMP, SMA, ataupun mau kuliah, sebutannya Gakusei gitu. Cuma nanti kalau mau dipersempit gitu loh, kamu siswa gitu, iya siswa apa gitu, itu nanti ada bagian-bagiannya sendiri, entah siswa SD, SMP, SMA, atau mahasiswa gitu kan, itu nanti ada masing-masing lah ininya. Fujidai Gaku no Gakusei adalah siswa
universitas atau mahasiswa Universitas Fuji. Ini kan Daigaku itu artinya universitas ya. Gitu. Cuman ini kayak nama-namanya kebanyakan fiksi, jadi untuk supaya mempermudah aja gitu. Fuji Daigaku no Gakusei berarti pelajar di Universitas Fuji. Lalu yang bawahnya, paling bawah banget ini ada Sakura Daigaku no Sensei. Berarti guru di Universitas Sakura. Nah, lalu tinggal gabung sama yang di depannya aja. Di depannya ada Watashi, ada Karinasa, ada Watosang. Jadi kalau digabung, Watashi wa IMC no shain desu. Saya adalah karyawan IMC gitu. Karina-sang wa Fuji Daigaku no Gakusei desu. Karina adalah pelajar Universitas Fuji. Watosang, Bapak Wat adalah guru di Universitas Sakura gitu. Ini kalau diartikan secara keseluruhan. Jadi untuk memudahkan ini kan karena ada 2 partikel, jadi kalau ada partikel no ini diingat aja, no itu ada di antara 2, seringnya tuh ada di antara 2 kata gitu ya. Ada IMC, ada shain, ada apa. Ini udah jadi satu kesatuan gitu. IMC no shain, Fuji Daigaku no Gakusei, Sakura Daigaku no Sensei. Jadi ini udah menjadi satu kesatuan. Jadi biar lebih mudah untuk mengingatnya, gimana sih ini, gimana kalimatnya kalau mau diartiin seperti apa. Nah, jadi biar lebih mudah aja gitu. Supaya nggak bingung, ini gimana nih gitu. Kok nih partikelnya ada 2, mana yang harus diterjemahin dulu gitu. Nah, untuk memudahkan biasanya yang ininya sih, ini tuh udah jadi satu kesatuan. Jadi ntar kalau misalkan mau nggak diartiin jadi lebih gampang. Oke, ini kita lanjut dulu ke bawah karena ini kebetulan mentok. Ini jadi aku clear dulu ya. Oke. Lalu kita ke bawah nih. Di bawah ada nomor 5 sama nomor 6. Nah, ini lagi. Nomor 5. Santosu san wa Brazil jin desu. Ini maksudnya orang Brazil gitu ya. Ini orang Brazil. Ini orang Brazil gitu kan. Maria sang mo Brazil jin desu. Ano hito mo Brazil jin desu. Perhatikanlah ininya. Sama-sama ya. Sama-sama Brazil gitu. Orang Brazil maksudnya sejajar kedudukannya gitu. Nah, apalagi ini adalah kalimat normal gitu, kalimat pada biasanya, bukan kalimat negatif, bukan kalimat tanya, ini kalimat pada umumnya saja, kalimat pernyataan gitu. Santos orang Brazil. Nah, di sini menggunakan partikel mo gitu, karena bawahnya juga sama-sama Brazil jin gitu. Jadi supaya menjadi kalimat yang efektif ya, supaya kalimatnya juga enggak berulang-ulang pakai partikelnya, maka partikel wa di sini nggak bisa pakai wa lagi. Jadi nanti karena biar supaya nggak jadi kalimat yang nggak efektif gitu, maka partikel yang digunakan di sini menggunakan partikel mo. Mo di sini artinya juga gitu. Ini artinya juga. Oke. Dengan catatan kalau ini kalimatnya kalimat biasa ya. Kalau ini kalimatnya kalimat biasa. Kalau misalkan ternyata kalimatnya kalimat tanya, kalau kita mau menjawab apakah dia juga orang ini, mesti ngelihat ininya dulu, tapi mesti lihat keadaannya, benar atau tidak gitu. Biasanya kan orang bertanya untuk selain pengen tahu, pengen konfirmasi gitu kan.
Kalau misalkan kita tanya nih, kita ubah mungkin jadi kalimat tanya. Santos susang wa burajiru jin des. Nah, kita ngelihat ada Santos, ada Maria nih. Nama-namanya kayak nama-nama orang Latin nih kan. Biasanya orang-orang Latin kan tinggalnya di Brazil, di mana, di Kolombia, terus di Argentina gitu-gitu kan. Nah, kita tuh pengen tahu apa yang namanya Maria ini juga sama orang Brazil juga gitu. Pertama kita bilang, oh Santos orang Brazil. Mau nanya, ini orang baru nih. Maria San juga orang Brazil juga nggak sih? Namanya kayaknya kayak nama-nama orang Latin nih gitu kan. Maria Sang mo burajiru jin desu ka? Apakah dia sama? Karena topik yang dibahas masih burajiru jin. Jajar. Jadi tidak bisa pakai partikel wa. Even kalau dia mau menjadikan ini kalimat tanya gitu. Ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas di apa namanya? Sebelumnya nih, bentar, ada di atas. Nah, ini di nomor 5 yang ini. Nomor 5, Gupta-san wa kaishain desu ka? Hai, kaishain desu. Karina-san mo kaishain desu ka? Nah, walaupun topiknya sama-sama kaishain gitu. Dia di sini kan mau mengkonfirmasi, oh si ini Gupta nih ditanya ternyata dia karyawan nih gitu. Hai, kaishain desu gitu. Terus kalau si Karina ini juga nggak sih? Orang ini juga karyawan juga nggak sih? Iye, gakusei desu. Jadi, kalaupun ini sejajar, orangnya berbeda gitu. Jadi orang yang kedua, partikelnya menggunakan partikel mo gitu. Walaupun mau dibuat kalimat tanya seperti itu juga gitu ya. Jadi nggak bisa. Oke, Anohito tuh orang itu gitu. Kita nggak tahu namanya siapa, tapi mau pengen tahu orang itu orang ini juga nggak gitu kan. Anohito mo burajiru jin desu ka? Gitu. Nah, jawabannya bisa mengikuti di contoh yang tadi, yang nomor 5 juga tadi. Oke, next yang nomor 6. Nomor 6 ini bertanya tentang usia atau umur gitu. Oke, nomor 6. Teresa-chan wa kyusai desu. Teresa berusia 9 tahun. Taro-chan wa hassai desu. Taro berumur 8 tahun. Nah, di sini yang menjadi subjeknya kebetulan anak-anak. Teresa-chan, Taro-chan gitu. Jadi, kalaupun kita tidak tahu umurnya mereka berapa, karena mereka anak-anak di bawah umur gitu ya. Jadi kita menggunakan nansai. Ini boleh digunakan kalau kita di sini adalah kita yang bertanya itu lebih tua daripada si mereka berdua ini, lebih tua daripada Teresa-chan atau Taro-chan gitu. Ini boleh digunakan, nansai itu boleh digunakan dengan catatan kitanya berusia lebih tua dari Teresa-chan dan Taro-chan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata yang mau ditanya orangnya lebih tua daripada kita, kelihatannya, terus kayaknya nggak sopan gitu kan, kalau misalkan kita nanya-nanya umurnya berapa ya gitu kan. Nah sebenarnya sih nggak apa-apa sih nanya umur di Jepang, tapi menggunakan kata yang sebelahnya ini, oikutsu. Nah yang bisa digunakan oikutsu itu biasanya orang lain, seperti ini, Karina-san, Towato-san, itu bisa menggunakan oikutsu gitu. Orang yang kita belum kenal sama sekali pun juga boleh kita tanya pakai kata oikutsu gitu. Sumimasen, oikutsu desu ka? Gitu. Berapa ya umurnya gitu. Kadang-kadang kalau ngobrol sama orang yang kita nggak kenal, takutnya kan menyinggung atau apa ya namanya ya, nggak enak aja gitu.
tahu-tahu yang ternyata kita ngobrol itu tuh orangnya lebih tua atau gimana. Nah, itu baru deh kita menggunakan kata tanya oikutsu, nggak bisa pakai nansai. Nansai itu dipakai kalau orangnya itu lebih muda daripada kita. Kalau misalkan sudah lebih di bawah di atasnya kita gitu, atau mungkin kita belum kenal, walaupun ternyata nyatanya sepantaran pun, untuk first time ketemu sama orang Jepang, apalagi kalau kita mau nanya umur, lebih baiknya menggunakan kata oikutsu. Oikutsu desu ka? Tuh. Oke, sampai di Renshu A ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin ada yang masih bingung kenapa harus ada 2 gitu. Kenapa harus pakai nansai, kenapa harus pakai oikutsu, atau kayak tadi ada dare sama hito, terus ada donata gitu kan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak di ini Renshu A dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak di Renshu A ini? Takutnya ada yang masih bingung gitu kan. Jadi mendingan ya boleh. Sorry, mungkin bisa diulangi sedikit yang poin nomor 5 tadi, masih belum begitu paham. Oke, nomor 5 ini ya. Oke. Nomor 5 ini adalah penggunaan partikel mo. Partikel mo itu digunakan kalau topik yang dibahas itu sejajar. Yang mana sih yang sejajar itu? Ini yang sejajar tuh si Brajirujinnya kan, karena sama gitu. Nah, umumnya dalam kalimat bahasa Jepang, ya kalau mau dibikin kalimat dua-duanya pakai partikel wa, bisa-bisa aja. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kan kita mengenal konsep ada kalimat tidak efektif gitu ya, kayak pengulangan kata atau kata-kata yang nggak perlu tuh mending dibuang aja gitu kan. Nah, di bahasa Jepang juga ada kayak gitu. Jadi, daripada menggunakan partikel yang sama, jadi digunakanlah partikel mo ini. Mo itu artinya juga gitu. Nah, seandainya ya, kalau ini di nomor 5, mo ini tetap digunakan pakai wa gitu. Santosu sang wa burajirujin des. Maria sang wa burajirujin des. Kesannya kayak itu dua-duanya sama sama kalimatnya. Orangnya doang diganti namanya. Satu Santos, satu Maria, entah tahu-tahu ganti lagi mungkin Karina Sang atau siapa gitu kan. Tinggal ganti depannya doang gitu. Jadi kan kesannya kalimatnya nggak efektif, cuman mengulang-ulang aja gitu loh. Si partikelnya juga tetap masih pakai uwa, walaupun secara teknis bisa, tetapi jatuhnya tidak efektif gitu. Jadi nggak terlihat kalimatnya kurang bagus aja gitu. Jadi disinilah penggunaan si partikel mo. Partikel mo ini menggantikan partikel yang harusnya bisa menggunakan wa, tetapi karena pengulangan wa ini dianggap tidak efektif, jadi si mo ini menggantikan si wa-nya di kalimat yang kedua, kalimat yang nomor 2. Anggapannya nih kalimat 1, ini kalimat 2 gitu ya. Ini 1, ini 2 gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa nambah lagi, Sensei. Tadi kan yang partikel mo itu kan kalau misalkan ada dua subjek lah, misalnya kayak semacam topiknya sama, sejajar. Topiknya sama tapi subjeknya berbeda gitu kan, sejajar. Berarti kan dipakai. Berarti untuk memakai partikel mo-nya kan yang di keduanya ya berarti kan. Kalau misalkan ada 3
misalnya ada 3 subjek gitu dengan Oh, jadi mau dengan nambahin topik yang orang. sama gitu, itu berarti yang di yang nomor ketiganya itu menggunakan mo juga atau gimana? Oke, ini bagus pertanyaannya. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin ini situasinya ada orang lain selain 2 inilah, anggaplah Santos sama Maria awalnya. Oh, ternyata ada lagi namanya Teresa gitu kan. Teresa juga kayak nama-nama orang Latin gitu kan, gitu kesannya gitu. Oke, ini bisa juga kita menggunakan partikel mo. Namun, supaya Burajirujin yang nggak nambah satu lagi di belakang, ini bisa dibikin seperti ini. Bentar. Oke, ini kalau tadi Santos Sesangwa Burajirujin des. Oke, itu satu orang udah selesai nih subjeknya gitu kan. Subjeknya si Santos. Nah, kita mau nambahin Maria Sang sama Teresa Chan, 2 orang, tapi dalam satu kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan 2 kalimat lagi gitu, Burajirujin, bla 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 gitu-gitu. Jadi kayak diringkas aja gitu ya maksudnya. Ini bisa. Jadi kalimatnya tuh, ini aku taruh di atas aja kali ya, di atas ini nih. Maria Sang Mo Teresa Chang gitu. Teresa Chang Mo baru ditambahin ininya. Burajirujin des. Nah, berantakan, maaf. Jadi kurang lebihnya begini. Si partikel mo-nya itu dibikin 2 karena orangnya ada 2 kan. Kita mau bikin situasi supaya kalimatnya tuh nggak jadi panjang, ya udah orangnya dibikin 2 aja, dijadiin satu kalimat tapi ada 2 orang gitu. Jadi Maria Sangmo, Teresa Changmo gitu. Burajirujin des. Baik Maria juga Teresa sama-sama orang Brazil. Seperti itu kalau diartikan. Jadi kalimatnya tuh nggak bikin panjang-panjang lebar gitu lah. Kalau ini kan sebagai contohnya aja gitu kan. Nah, kalau ternyata ada 3, nambahlah si Santosnya, tambahin aja di depannya. Santos Susangmo. Oke, ada yang mau mengerjakan nomor 1. Ini yang lagi megang duit. Ada yang mau ngerjain nomor 1, Yamada. Orang mana dia, terus kerjaannya apa gitu. Tapi nanti kerjaannya nanti nggak apa-apa sih. Coba Sensei. Oke, boleh-boleh. Berarti Yamada Sangwa, Oh, Nihonjin. Kenapa? ya, udah nyaris benar itu. Kurang dikit lagi tadi di belakangnya. Yamada Sangwa, Nihonjin des. Hai, nomor 1, Yamada Sangwa Nihonjin des. Betul sekali. Terus berarti ganti yang orang kedua ya? Iya, nomor kedua ini siapa gitu. Terus ini masih di sinilah. Ada clue-nya kok di tengah-tengahnya kayak itu. Wato Sangwa. Sebentar, belum hafal. Ini Igi Riset. Igirisu Jin des. Hai, Wato Sangwa Igirisu Jin des. Orang Inggris maksudnya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Tawaho ya? Tawapo.
Po. Tawapong. Ya, tawapong. Sang. Tawapong sang. Wa. Oh ya, tawapong sang wa. Taijin des. Tai. Tawapon sang wa. Tai jin des. Ini maksudnya orang Thailand gitu ya. Oke. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu Shu. Shumi. Ya, Shumi. Shumi si. To itu to itu. Shumito. Shumito Shumito sang. sang wa. Sumito sang wa. Shumito Oi. sang wa. Do. Ini kan sama tuh. Ini to. Berarti kalau to ada tanda kutipnya. Oh iya, do. Ya. Do. Doitsu. Doitsujin. Des. Hai. Nomor 4. Shumito sang wa doitsu jin des. Oke, jadi ini yang pertama. Ini contohnya ini kan orang Amerika nih. Yang kedua orang Jepang, yang ketiga ini orang Inggris ya, UK gitu. Yang ini yang berikutnya ini Thailand gitu. Lalu ini Jerman gitu. Oke, ini berarti tadi di soal nomor 1 ini adalah membahas siapa namanya mereka, terus dari mana sih mereka berasal gitu. Keluarga negaraannya apa gitu. Oke. Nomor 2, ada yang mau coba-coba? Nggak apa-apa, salah-salah dikit mah. Namanya belajar. Aku Sensei. Oke, boleh. Yamada-san wa ginkoin desu. Hai, Yamada-san wa ginkoin desu. Yang kedua, Wato-san wa sensei desu. Hai, Wato-san wa sensei desu. Yang tiga, Tawapong-san wa gakusei desu. Hai, Tawapon-san wa gakusei desu. Keempat, Shomito-san wa engineer desu. Kaishain bukan tuh? Mana? Oh iya, Kaishain. Beda buku. Itu di buku yang Kaishain. lama itu kayaknya tuh. Yang gambar wayang, Sensei. Oh iya, itu buku yang lama itu. Shomito-san wa kaishain desu. Hai, Shumito-san wa kaishain desu. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Mau buku yang lama atau yang baru. Cuman kalau yang lama sekarang ini udah jarang dipakai gitu kan. Bahkan di kampus-kampus itu mungkin udah jarang banget ada yang pakai. Karena dulu saya kebetulan waktu kuliah pakai bukunya angkatan lama nih. Tahu-tahu juga gitu. Seingatku juga memang dulu Shumito ini pekerjaannya adalah juga engineer gitu. Yang artinya insinyur gitu kan. Nah, kalau sekarang di buku terbitan baru ini, yang cetakan-cetakan baru, nah ini udah agak berubah dikit lah. Bahkan untuk di dialog Kaiwa tuh ada beberapa yang berubah gitu. Oke, tapi udah benar kok ini. Oke, nice. Sip. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat masih dicontoh nih ya. Ini dikecilin dulu deh biar kelihatan ininya. Nah, nomor 3, Mirasang, terus titik Ginkoin. Nah, lalu ada tanda panah nih. Contohnya ya masih si Mira lagi nih. Karena memang dia dijadiin contoh gitu ya. Mira Sangwa Ginkoin Ja Arimasen. Oke, berarti ini kalimatnya dibuat ke kalimat ini ya, kalimat negatif gitu. Berarti apa yang dia tulis di sini Ginkoin gitu. Pekerjaannya adalah yang berbanding terbalik sama yang sebenarnya ditulis di kotak di atas nih. Jadi semua polanya ini belakangnya adalah Ja Arimasen. Hanya tinggal memasukkan aja. Kalau tadi kan di sini Mirasang terus Ginkoin. Berarti cara bikin kalimatnya adalah Mirasang wa Ginkoin Ja Arimasen. Semua polanya sama nih. Ja Arimasen semua. Tinggal masukin nama sama ininya. Jobnya mereka sesuai apa enggak gitu. Tapi karena ini polanya
soal jaarimasen udah pasti semua tuh jaarimasen ke bawah gitu. Oke, ada yang mau coba lagi? Nomor 3. Oke, aku coba contohin nomor 1 deh nih, yang Yamada-san nih. Terus ada Gakusei gitu ya. Nomor 1, Yamada-san wa Gakusei jaarimasen. Gitu. Itu cara ngerjainnya kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja ini partikelnya sama, terus jaarimasennya juga sama gitu. Jadi ini tinggal masukin yang ada aja di sini. Ngikutin seperti contohnya. Aku deh, Sensei. Oke, boleh. Dari yang kedua ya? Iya, nomor 2. Watasan wa doitsujin jaarimasen. Iya, betul. Wato-san wa doitsujin jaarimasen. Wato, Bapak Wat gitu ya. Bukan orang ini, bukan orang Jerman, benar. Nah, di sini kan kotaknya Igiri Sujin gitu ya. Jadi yang benar ini jawabannya kalau misalkan dia nanti ditanya gitu kan. Nah, jawabannya ini Wato Sangwa Igiri Sujin. Igiri Sujin des gitu. Yang ketiga, Tawapon sanwa sensei jaarimasen. Hai, Tawapon Sangwa Sensei ja arimasen. Yang keempat, Sumito sanwa Amerika jin jaarimasen. Hai, Shumito Sangwa Amerika Jin ja arimasen. Oke, itu udah bener banget. Oke, nomor 4 sekarang. Aduh, ini nggak kelihatan nanti di atasnya. Ya udah nggak apa-apa deh, ntar tinggal di zoom in aja. Oke, nomor 4. Mirasang Amerika Jin. Nah, ini Ray-nya ada 2 nih, kebetulan contohnya ada 2. Mirasang, Mirasang wa Amerika Jin desu ka? Hai, Amerika Jin desu. Dah, udah nggak sebut-sebut Mirasang lagi di sini. Langsung masukin aja, Hai, Amerika Jin desu. Lalu, contoh kedua, Mirasang Isha. Mirasang wa Isha desu ka? Iye Isha ja arimasen. Jadi, di sini adalah kita membuat kalimat tanya, dan kita jawab juga kalimat tanya itu benar apa enggak sesuai sama yang jobnya yang di atas ini gitu. Jobnya ini kan adalah ini Kaishain, Ginkoin, Sensei, Gakusei, sama Kaishain lagi gitu kan. Nah, di sini ada pertanyaan. Nomor 1, aku contohin lagi deh. Ini Yamada-san, terus Ginkoin. Yamada-san wa Ginkoin desu ka? Nah, jawaban dalam bahasa Jepang itu kalau kata tanya itu cuma punya 2 jawaban. Jawabannya adalah hai yang artinya iya atau iye gitu. Kalau untuk jawaban iya, polanya seperti ini. Hai, yang ditanyain apa gitu. Terus des gitu. Pertanyaannya kan di sini kalau contohnya kan Amerika Jin ya. Mirasang wa Amerika Jin desu ka? Hai, Amerika Jin desu. Atau bisa aja kalau mau disingkat hai so desu. Hai so desu. Ya, seperti itu gitu maksudnya. Hai, so des. Kalau misalkan ternyata yang ditanyakan eh, berbanding gitu loh, salah gitu. Jawabannya
bisa langsung pakai iye gitu. Iye terus apa gitu. Jadi nanti ya arimasen gitu. Karena ini kebetulan kan nggak dimintain untuk ininya ya, nggak dimintain untuk jawaban benernya. Dia cuman kalau misalkan ternyata pertanyaannya apa bukan jawabannya adalah bukan gitu, ya udah ya sampai di situ aja. Karena dia nggak minta jawaban benernya, nggak apa-apa. Sampai titik itu aja. Sampai aja arimasen. Nah, nomor 1 Yamada-sang ginkoin. Nah, di sini kan kita harus bikin ke kalimat tanya ya. Yamada-sang wa ginkoin desu ka? Nah, kita lihat di atas. Benar gak nih? Ini Yamada. Kerjaannya ginkoin. Oke, benar. Jadi, cara jawabnya adalah sama seperti yang ini. Hai, ginkoin desu. Atau hai, so desu. Hai, so desu itu cara nulisnya kayak gini ya. Atau hai, so des gitu. Biar mempersingkat aja kalau misalkan ada yang nanya-nanya gitu dan ternyata jawabannya adalah benar, supaya kita nggak nyebut-nyebut Amerikanya lagi gitu kan. Kalau ini kan jatuhnya kayak nggak nggak efektif gitu kalimatnya gitu. Pengulangan. Jadi untuk mempersingkat bisa jadi hai so des gitu. Boleh kayak gitu juga kok. Oke, ada yang mau coba nomor 2, 3, dan 4? 2, 3, 4 yang nomor 4 ini. Tapi harus ngeliat ke ininya dulu. Tadi apa namanya yang gambarnya di atas. Sesuai atau tidaknya. Kalau tadi karena jawabannya benar, hai so des gitu kan. Yamada sang wa ginkoin desu ka? Hai ginkoin des atau hai so des gitu. Bisa seperti itu. Sensei boleh coba. Oke, boleh. Silakan. Tapi masih pelan-pelan nggak? Apa Ya, ya, nggak apa-apa kok. Santai aja. yang nomor 2, Wai Waito-sang, Wato eh, sang Wato, Wato-sang, kaisyain. Kaisaing, terus ganti gambarnya, Wato sang wa kaisyain Wato-sang, desu ka? Itu kan dijadiin kalimat tanya tuh ya. iya, Ya, jadi kalau dia apa karena jadiin kalimat tanya, jadi kalimatnya seperti itu. Wato sangwa kaisyain desu ka? Nah, dilihat dulu yang di atasnya gitu. Sesuai atau tidak nih? Apa sih namanya pekerjaannya tuh sama apa enggak sama kayak yang ini yang dipertanyakan itu. Apakah benar sih eh, Bapak Wat ini pekerjaannya kaisyain gitu. Oke, Di atas ada tadi. di atas, yes, Nah, Wato kerjaannya terus apa nih? Sensei kan? Berarti nggak Sensei, sama dengan Kaisyain. Beda dong. ya, Kaisyain kan pegawai kantoran gitu kan. Pegawai swasta lah gitu. Terus ini Sensei kan guru. Jadi jawabannya tidak Iye, kan? Berbeda kan? Nah, ya, jadi harus ngikutin yang ini. Iye, Iye, Kaisyain, apa itu, Kaisaing, ja, Arimades, Iye, Kaisyain, Iye, Kaisain, ja, arimasen.
arimasen. Oke, seperti itu. Oke, ini nomor 2 seperti itu tadi ya. Oke, sekarang nomor 3. Tawapon sang. Tawapon sang. Terus ini sensei ininya. Kalimatnya seperti ini, tawapon sang, terus sensei gitu. Nah, ini dijadiin kalimat tanya dulu. Gitu. Tawapon sang. Sensei des. Tawapon sang Deska. wa. Tawapon sang wa. Oh iya. Sensei. Tawapon sang wa. Sensei deska. Nah, di atas sama nggak pekerjaannya sama seperti yang tadi gitu. Beda. Oke, kalau beda berarti jawabannya kayak yang mana Iye. tadi ya? Iye. Hmm? Iye. Sensei? Kan sama ya? Iye. Ikutin ini ya tadi. Iya. Iye. Terus Sensei. Iye. Sensei ja arimaseng. Ya. Tawapon sang wa sensei desu ka? Iye. Sensei ja arimasen. Oke. Nomor 4, Shumito-san doitsujin. Nah, ini apakah sama seperti yang di atas gitu kan? Ini kalau dijadiin kalimat tanya, tinggal tambahin wa, terus kasih deska gitu. Sumito-san wa doi sujin desu ka? Nah, ini lihat ke atas dulu, sama enggak gitu kan? Oke, sama nih gitu kan? Jadi, jawabannya yang kayak nomor 1 nih, contohnya nih. Hai, gitu. Hai. Doi sujin desu. Hai, seperti itu. Nomor 4, Shumito-san wa doitsujin desu ka? Hai, doitsujin desu. Atau, hai, so desu gitu. Oke, berarti ini untuk soal-soal ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Kelihatannya masih oke-oke aja gitu. Soalnya nih model buku di buku Minano Nihongo tuh kurang lebihnya memang seperti itu. Banyak tulisan kayak gini supaya biasa gitu. Oh, kita baca ini tuh lebih terbiasa aja gitu. Karena kalau ini kita ganti bukunya pakai buku yang lain gitu ya, pakai buku yang lain, memang ada penjelasannya, tapi tetap tulisan Jepangnya begini-begini juga gitu, nggak ada ininya gitu loh, nggak ada huruf Latin atau gimana-gimana. Yang mungkin kalau pakai buku yang lain ada sih, buku kayak buku Genki atau apa gitu-gitu ada sebenarnya, cuman pasti ada aja tetap tulisannya tuh begini-begini juga gitu. Oke, nomor 5, ini ada tabel lagi. Ada orang, ada nama pekerjaannya apa, dan tempat di mana dia bekerja itu di. Gitu. Oke, nomor mana nih? Nomor 5 ini contohnya Anokata wa Donata desu ka? Ini template-nya seperti ini gitu loh. Jadi nggak bisa dikotak-atik gitu loh Anokatanya gitu loh, seperti ini. Lalu contoh nih, si Rei ini Gupta, terus IMC terus Sain gitu kan. Anokata wa Donata desu ka? Gupta-sang desu. IMC no Shine Desk. Nah, ini sudah ada contohnya seperti ini. Jadi hanya tinggal mengikuti aja
ngikutin polanya seperti ini. Untuk pertanyaannya, ano kata wa donata desu ka? Ini sudah fix. Pertanyaannya begini gitu. Jadi tinggal jawab aja gitu. Nih kalau aku kasih contoh, ini nomor 1 ya. Ini kan namanya I. Berarti kalau dibikin pertanyaan gini, ano kata wa donata desu ka? Jawabannya ini, namanya Isang des. Terus ini ada pekerjaannya kan ya, AKC, terus Kenkyusha gitu kan. Nah, berarti ini dikasih no aja. Karena ini tadi kan belakangnya juga no juga nih gitu. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung nih mesti gimana atau gimana gitu. Nah, jadi jawabannya Isang des, EKC, karena ini mereka ngikutin ini juga ya, pengucapan ala-ala barat gitu ya. Jadi AKC itu EKC gitu. EKC no eh EKC no Kenkyusha des gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau coba lagi? Nomor 2, Wan, nomor 3 Karina, nomor 4 Santosu. Ada yang mau coba? Salah satunya nggak apa-apa. Aku sensei. Oke, boleh nomor 2, 3 atau 4, terserah nomor 2 lah paling nggak. Ano kata wa donata desu ka? Isan desu. Ekeshi no kenkyusha desu. Hai, tadi nomor 1 sebenarnya udah dijawab sih, nggak apa-apa tapi. Seperti itu Udah ya? cara jawabnya Oh ya nomor gitu. 2. Ya, tapi cara jawabnya memang benar seperti itu. Ano kata wa donata desu ka? Isang desu, Ekeshi no Kenkyusha desu gitu. Aku lanjutin aja, Sensei. Oke, boleh. Ano kata wa donata desu ka? Wansan desu. Kobe Byoin. Kobe byoin no isha desu. Hai, ano kata wa donata desu ka? Wansang desu, Kobe Byoin no Isha desu. Jadi ini dokter di rumah sakit Kobe gitu. 3. Ano kata wa donata desu ka? Karina-san desu. Fuji Daigaku no gakusei desu. Oke, nomor 3, ano kata wa donata desu ka? Karina sang desu, Fuji Daigaku no Gakusei desu gitu. Desu. Yang keempat, ano kata wa donata desu ka? Santosu-san desu. Burajiru ea no shain desu. Hai, nomor 4, ano kata wa donata desu ka?
Santosu sang des. Burajiru no shain desu. Oke, ini nomor 5 gitu. Oke, sampai di nomor 5 ini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin ada yang masih bingung cara ngerjainnya gimana atau nggak tahu caranya gimana gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di nomor 5 nih tadi, sampai di nomor 5 ini. Kira-kira ada yang bingung atau masih kurang paham sama ininya, cara mengerjakan soal-soalnya itu seperti apa di Minna no Nihongo ini. Emang kayak gini sih bukunya tuh lebih banyak apa namanya bahasa Jepang ya kalau di buku Minna no Nihongo ini, supaya lebih yang belajar tuh lebih terbiasa baca hiragana, katakana gitu. Nah, enaknya karena di buku ini kanjinya itu di atasnya ada hiragana kecil-kecilnya juga, jadi masih bisa dibaca gitu. Tapi biasanya kadang-kadang kalau buku bahasa Jepang yang levelnya udah tinggi-tinggi, udah hilang nih. Jadi kanji udah aja botak gitu kanjinya. Nggak ada tulisan atasnya sama sekali gitu. Jadi supaya apa namanya terbiasa untuk baca juga, dan apa ya namanya ya, nggak bingung. Karena kalau nanti salah satu dari kalian ada yang apa namanya akan meneruskan sekolah ke Jepang gitu, entah sekolah ini ya pendidikan yang lebih tinggi S2, S3 gitu-gitu. Atau mungkin memang mau berkarir di Jepang. Nah, kalau misalkan di sana itu paling enggak minimal lah sudah lancar hiragana katakana dulu. Kalaupun nggak bisa baca kanji nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Orang Jepang pasti akan maklum gitu. Kita ini orang asing gitu kan. Dan nggak apa namanya, nggak mesti diinin banget gitu. Nggak mesti yang ini langsung pleng langsung bisa gitu, karena kan semua orang pasti belajar dulu dari awal-awal gitu. Jadi seperti itu. Setidaknya kalau mau ke Jepang itu, kalaupun masih pemula banget, setidaknya bisa katakana hiragana deh gitu. Kalau kanji nggak bisa, nanti juga lama-lama pasti bakalan terbiasa, bakalan tahu juga gitu kalau di Jepang. Oke, ada yang mau ditanyain nggak ini? Takutnya ini keburu mati nih Zoom-nya. Nah, ini kan ada sisa nomor 6 sama nomor 7. Nah, ini jadi PR aja kalau gitu ya. Nomor 6 sama nomor 7. Nah, kalau misalkan ada yang nggak tahu cara ngerjainnya gimana, nanti bisa hubungin di WA atau nanti akan kujelaskan lebih lanjut di WA gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga udah selesai. Ini Zoom-nya juga kebetulan bentar lagi udah mau mati nih, takut ntar keluar lagi. Jadi ini kita kelarin aja kelasnya sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah join. Sampai ketemu di hari Kamis. Hari Kamis kita belajar kanji. Oke? Jadi kalau mau belajar kanji, disiapkan buku-bukunya. Bukunya itu atau di kertas juga nggak apa-apa kalau misalkan ada yang pakai tablet atau pakai